Salam, selamat malam sahabat terkasih. Menjelang waktu istirahat, ada baiknya kita merenungkan kembali bagaimana kita menjalani hari ini. Dunia sering mengajarkan bahwa yang terpenting adalah hasil. Tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya, yang penting berhasil. Tidak peduli prosesnya, yang penting mencapai tujuan. Namun firman Tuhan mengajarkan prinsip yang berbeda. Tuhan tidak hanya melihat hasil, tetapi juga memperhatikan cara kita memperoleh sesuatu. Melalui Yeremia 17 ayat 11, Tuhan mengingatkan bahwa berkat yang diperoleh dengan cara yang salah tidak akan membawa damai sejahtera yang sejati. Sebaliknya, berkat yang berasal dari Tuhan akan membawa sukacita, ketenangan, dan pemeliharaan yang bertahan lama. Mari kita membaca bersama Yeremia 17 ayat 11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai orang bebal. Sahabat terkasih, ada seorang pria bernama Lukas yang dikenal sebagai pengusaha sukses di kotanya. Dalam waktu yang relatif singkat, usahanya berkembang pesat. Ia membeli mobil mewah, membangun rumah besar, dan menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Dari luar, hidup Lukas tampak sempurna. Namun, tidak banyak yang mengetahui rahasia di balik kesuksesannya. Sebagian keuntungan usahanya diperoleh melalui manipulasi laporan keuangan dan berbagai praktek yang tidak jujur. Lukas selalu berkata kepada dirinya sendiri, "Yang penting keluarga saya hidup nyaman. Nanti kalau sudah berhasil, saya akan memperbaiki semuanya." Tahun demi tahun berlalu. Rumah impiannya akhirnya berdiri megah. Semua yang diinginkannya hampir tercapai. Tetapi suatu hari, penyimpangan yang selama ini disembunyikannya mulai terungkap. Rekan-rekan bisnis kehilangan kepercayaan. Beberapa kontrak besar dibatalkan. Masalah hukum mulai berdatangan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebagian besar kekayaannya habis untuk menutupi berbagai kerugian dan persoalan yang muncul. Suatu malam, Lukas duduk sendirian di ruang tamu rumah besarnya yang kini terasa kosong. Ia memandang foto keluarganya dan berkata dengan suara lirih, "Saya menghabiskan bertahun-tahun membangun semua ini, tetapi saya lupa membangun semuanya di atas kejujuran." Saat itulah ia menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Sahabat terkasih, kisah ini menggambarkan kebenaran yang disampaikan Yeremia 17 ayat 11. Apa yang diperoleh tanpa kebenaran mungkin terlihat menguntungkan untuk sementara waktu, tetapi tidak akan memberikan damai sejahtera yang sejati dan tidak akan bertahan selamanya. Sahabat terkasih, dalam konteks pasal ini, Yeremia sedang menegur bangsa Yehuda yang telah menjauh dari Tuhan dan hidup menurut keinginan mereka sendiri. Ayat 11 menggunakan ilustrasi yang menarik, seperti ayam hutan yang mengerami telur yang tidak ditetaskannya. Gambaran ini menunjukkan sesuatu yang tampak dimiliki, tetapi sebenarnya bukan miliknya. Ayam itu mengerami telur dengan penuh harapan, tetapi pada akhirnya tidak memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan karena telur tersebut bukan berasal darinya. Demikian pula orang yang memperoleh kekayaan secara tidak benar. Ia mungkin merasa memiliki semuanya, tetapi sesungguhnya ia sedang membangun sesuatu yang tidak memiliki fondasi yang kokoh. Sahabat terkasih, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa kekayaan itu salah. Alkitab mencatat banyak tokoh yang diberkati secara materi oleh Tuhan. Masalahnya bukan pada kekayaan, tetapi pada cara memperolehnya. Ketika seseorang mulai mengorbankan kejujuran demi keuntungan,
mengabaikan integritas demi promosi, atau menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, ia sedang menempatkan dirinya pada jalan yang berbahaya. Keuntungan yang diperoleh secara tidak benar seringkali membawa ketakutan untuk ketahuan, kehilangan kepercayaan orang lain, hilangnya damai sejahtera, kerusakan hubungan, kehancuran yang datang perlahan. Apa yang tampak sebagai keuntungan sesungguhnya dapat menjadi kerugian yang tersembunyi. Sahabat terkasih, salah satu nilai yang sangat dihargai Tuhan adalah integritas. Integritas berarti tetap melakukan yang benar, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Tuhan lebih senang melihat proses yang jujur daripada keberhasilan yang diperoleh dengan kecurangan. Dalam dunia yang sering mengukur nilai seseorang dari pencapaian, Tuhan mengukur hati manusia dari kesetiaannya. Karena itu, orang percaya dipanggil untuk menjadi terang melalui kejujuran, ketulusan, dan integritas dalam setiap aspek kehidupan. Sahabat terkasih, Yeremia 17 ayat 11 mengingatkan bahwa apa yang diperoleh dengan cara yang salah pada akhirnya tidak akan membawa kepuasan yang sejati. Sebaliknya, hidup yang dibangun di atas kejujuran dan ketaatan kepada Tuhan akan menghasilkan damai sejahtera yang tidak dapat dibeli oleh keyakinan apapun. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Ampuni kami karena masih ada sikap, keputusan, dan tindakan yang tidak berkenan kepadamu. Ajarlah kami hidup dalam kejujuran dan integritas. Mampukan kami untuk lebih mengutamakan kebenaran daripada keuntungan sesaat. Biarlah berkat yang kami terima berasal dari tangan-Mu dan membawa damai sejahtera bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, integritas mungkin tidak selalu membawa hasil yang tercepat, tetapi selalu membawa berkat yang bertahan paling lama. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.